Nah, itu kan tadi pengertiannya. Jadi kurang lebih lah intinya kita mencintai keindahan. Allah memberikan nanti cinta atau kita mencintai seseorang karena sebab keindahan, begitu bisa jadi kan? Bisa. Kita mencintai sesuatu karena keindahan, salah satunya itu. Nah, sekarang bagaimana karakteristik atau ciri sebetulnya seseorang itu mencintai kita atau kita cinta terhadap seorang, atau ciri-ciri cinta itu apa sih sebetulnya begitunya? Karena bisa jadi hanya dugaan saja, ternyata dia sebetulnya tidak mencintai kita misalkan. Lah, sedih lah pokoknya. Begitu. Kayak gini, jadi kalau saya pandang cinta itu, dia saya baca ada 3 bab di Mukashafatul Qulub itu yang menjelaskan tentang cinta. Ada bab mahabbah, ada bab isku, kemudian ada bab taat dan mahabbah kepada Rasul. Nah, dari 3 bab itu saya perhatikan karakteristik dari cinta yang timbul dari kisah-kisah para ulama. Nah, saya simpulkan bahwa yang pertama, cinta itu al-mahabbah tu'tika al-quwah. Mahabbah itu memberikanmu kekuatan. Kekuatannya fauqal quwati al-hasilah. Si kekuatan itu berada di atas kekuatan yang dihasilkan minal qut dari bahan pokok. Mengerti tidak? Saya gini, sekarang saya mengerti. Ulangi. Ya ginilah. Ketika kita makan, itu kan hasil Memberikan kekuatan. Nah, Di atas cinta. kekuatan yang dihasilkan oleh cinta Lebih maka dari akan menghasilkan kekuatan yang lebih dari kekuatan yang dihasilkan oleh makanan. Contoh. Bisa di dalam kitab itu ada ulama yang sanggup tidak makan 15 hari. Bahkan di kedepannya dia tidak makan itu sampai 70 hari. Dengan kekuatan cinta begitu. Dengan kekuatan cinta. Dengan catatan cintanya kepada Allah. Pada Allah ya. Sehingga Allah memberikannya kekuatan. Berarti juga dengan manusia juga sama ya, ketika dia lemah, rapuh, kemudian ada yang datang kemudian memberikan semangat, memberikan kasih sayang, menjadi kuat. Kekuatan. Aku tanpamu butiran Madonna misalkan. Itu kan ya, kita lanjutkan. Aku tanpamu misalkannya, aku tanpamu apa begitu ya. Jadi artinya cinta itu memberikan kekuatan. Ya, walaupun sama jenis juga kan, sama ya antara suami sama jenis maksudnya. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini ya lawan jenis lah begitu. Satu itu ya karakteristik cinta itu memberikan kekuatan. Kemudian cinta, tapi cintanya dalam garis bawah cinta yang hakiki ya, cinta yang sesungguhnya kepada Allah. Itu dia tad'u ila fauzil hakiki. Cinta kepada Allah akan menarik orang yang memiliki rasa cinta itu kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Artinya kita perlu berkorban gitu, karena cinta itu kan katanya pengorbanan. Berarti kita harus berkorban. Kita ya oke lah, maksudnya ada orang yang berbicara bahwa cinta itu pengorbanan. Betul nggak? Betul. Menurut Anda betul tidak? Betul. Artinya pengorbanan itu usaha lah. Ada usaha gitu. Berarti bukan berarti berkorban secara sia-sia lah. Artinya ada usaha yang dilakukan. Ketika berbicara cinta, masalah pengorbanan, saya jadi teringat salah satu kisah dari ulama di kitab Mukashafatul Qulub, bahwa dia menggambarkan unta. Unta itu dia bisa tidak makan selama 15 hari kalau dia akan membawa beban yang lebih berat dari biasanya. Kenapa unta tidak makan 15 hari? Karena dia ingin berkorban untuk yang dicintai, kata si ulama itu. Nah, maka mau tidak mau ketika kita mencintai, kita juga harus berkorban, harus ada pengorbanan. Maka dan di akhirnya ulama tersebut menyebutkan ketika kita tidak melakukan pengorbanan, sedangkan kita mengaku bahwa kita seorang yang mencintai, maka pada wakum ismun la makna.
Pengakuanmu tentang cinta hanya sebatas nama tanpa makna. Kuat ya. Nanti kita tulis Ulangi lagi apa? Ulangi. Pada wakum ismun la makna. Pengakuanmu tentang cinta. Jadi ginilah, cinta tanpa pengorbanan maka ismun la makna. Hanya sebatas nama tanpa tidak ada arti begitu. Jadi hanya nama saja cinta tapi tidak ada pengorbanan. Tidak ada arti. Harus ya minimal assalamualaikum ukhti. Oke, kita lanjut kan. Nah, oke lah pengorbanan, sehingga tentunya di dalam pengorbanan ada pembalasan, ada balasannya gitu. Kita berkorban nih, sudah berkorban, sudah ya kita sudah tentu dalam konotasi atau dalam konteks saya tetap terhadap lawan jenis ya. Nanti kita kaitkan saja begitu. Karena orang-orang ini kan orang-orang syariat lah gitu, belum bisa berbicara hakikat. Ya, jadi misalkan setelah kita berkorban, kemudian kita tidak memiliki balasan yang setimpal, sehingga ada kekecewaan, kesedihan. Nah, apakah di dalam cinta sendiri harus ada kesedihan? Apakah ada penderitaan gitu, sehingga itu memang sudah bumbu lengkap gitu antara cinta? Berarti ada yang dicinta, ada yang tidak dicinta gitu. Jadi di sisi lain ada pengertian cinta seperti ini. Ulama yang lain mengartikan bahwa cinta itu adalah mailu tob'i ala syai'il mulidhi. Condongnya hati kepada sesuatu yang memang dia anggap lezat, dia anggap nikmat. Ketika di dalam mencintai itu ada penderitaan, maka sebenarnya yang kita lihat itu adalah penderitaan, tapi yang dia alami bukan penderitaan. Justru itu adalah kelezatan, kebahagiaan, kenikmatan. Ketika bahkan ada seorang ulama ya, ulama masuk ke Imam Shibli. Kalau ya saya ingat lagi itu ulama tadi saya lupa. Lihat bocoran. Ada Imam Shibli. Imam Shibli didatangi sekelompok jamaah kemudian mengatakan, ya Syekh, saya adalah orang yang mencintaimu begitu. Kemudian Imam Shibli pergi sebentar membawa batu. Kemudian dilempari oleh Imam Shibli jamaah tersebut. Lari kan? Lari tidak? Lari kan? Lari di udangan. Di baledogan itu dilempari batu. Kemudian kata Imam Shibli, 5 tahribun minni. Kenapa kau lari dariku? Kata Imam Shibli, lau kuntum ahbai, kalau kalian yang mencintai diriku maka lama parortu min balai. Mau kabur kalian gitu, tidak akan kabur dari apapun yang aku timpakan. Nah, ketika kita mencintai seseorang, kemudian di dalam proses mencintainya ada penderitaan, ya memang itulah proses daripada mencintai. Betul. Karena harus ada pengorbanan. Tadi itu ya, hanya berarti kalau misalkan kalau kita betul-betul cinta, sebetulnya apapun yang menjadi pahit dan manisnya harus alami gitu, jangan sampai dinikmati gitu. Jadi dijalani lah, jangan sampai kemudian kita hanya memilih kebahagiaannya saja, kemudian tidak mau ada penderitaannya saja, tidak kemudian mungkin. Kemudian tadi berhubungannya dengan balasan-balasan, misalnya ya, kita sudah berkorban tapi ternyata balasannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak sesuai apa yang diharapkan. Itu tergantung kepada cinta kepada siapa dulu sebenarnya. Kalau sesama manusia mungkin itu terjadi. Beda tapi lagi ketika Allah, kita mencintai secara hakikat Allah, itu tidak akan gagal, saudaraku sekalian. Jadi jaminannya tidak akan gagal. Sudah ada jaminan gitu ya. Ya, kenapa? Karena memang hakikatnya cinta itu kan kepada Allah. Ketika kita mencintai seseorang, kita anggap dia baik, ternyata tidak baik. Tapi ketika mencintai Allah, maka sudah jelas. Artinya ketika kita mencintai dan tidak dibalas, Allah menunjukkan jalan lain. Nah, gitu ya. Gini, itu lagi-lagi dari Allah. Ya. Ketika ada pertanyaan misalnya seperti ini, kenapa kita harus mencintai Allah? Gitu kan? Kenapa cinta hakikat itu berarti cintanya langsung kepada Allah? Kepada Allah.
mungkin orang-orang yang sangat mencintai pasangannya dia tidak terima karena saya mencintai pasangan saya begitu. Ketika Anda ditanya, Mas Ridwan, karakteristik perempuan yang Anda inginkan itu seperti apa? Satu, Cantik. pasti kan? Walaupun sayanya nggak cakep gitu ya, tapi kan tetap pengennya nggak cantik. usah diomongin. Oh ya. Itu ada. Ya spesifikasi umum lah ya, cantik dan seterusnya lah ya. Oke, skip. Zikrul maklum minda bil jahul. Artinya? Artinya mengatakan sesuatu yang sudah yang lain tahu itu adalah pekerjaan orang yang bodoh. Oke, kita lanjutkan. Sudah dijelaskan juga ya. Kita lanjutkan. Lupa lagi tadi ya. Iya, ciri-cirinya, karakteristiknya seperti barusan. Ngomongnya biar podei. Ini karakteristik cantik itu apa? Oh iya, satu cantik. Apa lagi? Ya udahlah itu ya. Kaya mau tidak? Iya, agamanya baik gitu. Kaya mau tidak? Oh iya mau dong. Mau. Cantik jelas. Jelas. Kaya. Mau perhatian atau yang nggak perhatian? Pasti yang maunya perhatian. Oh, misalnya iya. Anda asma kan diantepkeun Iya. kan, Anda Main game, istri teh main Shopee. main game. Atau misalnya Anda ke rumah sakit, diinfus dan segala macam, santai kan? Nggak mau kan? Iya, seperti itu. diperhatikan. Kemudian apa lagi? Apalagi? Ya banyak lah. Yang selalu ada ketika Anda perlu. Mau kan seperti itu kan? Anda butuh kan gitu. Anda butuh. Kemudian, nah sebenarnya semua karakteristik itu sudah ada di zat Allah. Satu, cantik. Innallahal jamil. Allah itu sangat indah kan. Kalau cantik mah relatif sebenarnya. Kalau indah itu pasti sudah sudah bagus dan memang Allah itu Allah itu maha indah. Kemudian apalagi tadi kaya. Jelas kan? Allah mah sangat-sangat kaya. Ketika misalnya ada perempuan yang sombong misalnya, itu pacar saya, lihat itu mobilnya. Dia yang punya pulau ini loh, dia yang punya. Kita akan sangat gampang menjawabnya. Punya apa misalnya punya Ferrari, oh, itu. Langit itulah punya pacar saya. Ketika Anda menjadi pacar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda melihat gunung, itu gunung saya. itu adalah gunung pacar saya ya. Milik pacar saya. Oh iya, gede ya gunungnya. Kemudian akan sangat luar biasa. Iya, gitu. Kemudian apalagi yang ketiga? Laut ini laut saya misalkan. Laut pacar saya. Gitu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Perhatian. Tidak ada yang paling perhatian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibu Anda ketika Anda sakit suka mengurus tidak? Mengurus. Tapi ketika ibu Anda tidur, apakah dia terus mengurus Anda? Tidak mungkin. Tapi Allah ketika ibu Anda tidur, bahkan ketika Anda tidur, pernahkah telinga Anda yang tidak pernah ditutup itu kemasukan kecoa misal? Atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Segerombolan babi hutan misal? Tidak akan. Artinya, tapi hidung Anda kan terbuka. Kaluhur gitu. Dan kadang-kadang saya melihat ketika Anda tidur, celangap gitu. Bukan hidung saja kan, mulut Anda sendiri muka terbuka lebar. Tapi tidak pernah ada hewan yang masuk. Artinya apa? Ada ismah, ada penjagaan dari Allah. Betapa Allah memperhatikan Anda begitu kan. Kita lah memperhatikan kita gitu. Tong Anda terus atau. Dan apa lagi? Tadi selalu ada ketika kita membutuhkan. Umat Nabi Muhammad ketika berdoa tidak harus di Masjidil Haram, tidak harus di Mekah, dimanapun Anda. Mohon maaf, ketika Anda misal ada di klub malam, kemudian di klub malam itu Anda berdoa, ingat kepada Allah, kemudian Anda ingin bertobat, maka di situ pun tidak harus Anda keluar. Allah sholat di klub malam misalkan gitu. Ya di musolanya, ada musolanya kan, jadi Allah. Ya, nggak apa-apa sebenarnya, sholat di gereja pun hukumnya secara mazhab Syafi'i hanya makruh sebenarnya. Dalam fikih itu memang sesuatu yang berkaitan dengan dengan tempat itu tidak didahulukan. Justru ketika di dalam fikih itu sesuatu bidzatil ibadah, kemudian sesuatu yang berhubungan dengan zamanul ibadah, sesuatu yang berhubungan dengan makanul ibadah, itu urutannya seperti pertama itu. zatnya ibadah, kemudian waktunya ibadah, baru yang terakhir makan, tempatnya ibadah. Artinya
tempatnya yang nanti nomor sekian begitu. Nah, begitu. Ada lagi, nanti saya dipotong lagi gitu. Kemudian Tuh kan. ketika Anda mencintai Allah karena Anda sudah tahu oh Allah itu seperti itu. Tadi ya, tidak akan ada yang namanya kecewa. Tidak ada akan penyesalan. namanya penyesalan. Seperti bagaimana kita mencintai seseorang atau manusia, itu pasti ada kekecewaan. Ada berharap, pasti ada kekecewaan. Tetapi kalau berharap kepada Allah, pasti akan Allah balas. Ima di dunia maupun di akhirat gitunya. Kalau misalkan belum saatnya di dunia, ya mungkin nanti tungguan di akhirat. Bahkan saya suka berandai-andai jika seluruh manusia di dunia ini, coba kita berandai-andai ya. Bahkan saya berandai kalau channel ini sudah maju. Ketika saya berandai-andai, maka pengandaian saya itu sudah dibentuk animasi begitu. Wow. Tapi insya Allah tidak ada nanti, tidak ada animasinya. Jadi saya berandai-andai apabila seluruh manusia hatinya sudah dipenuhi. Ini bayangan aja di layarnya ada. Gitu. Dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Saya tidak akan melihat dia Islam atau tidak. Pokoknya semua manusia dipenuhi kecintaannya kepada Allah. Maka saya yakin. Saya meyakini bahwa dunia ini hutan-hutan akan lebat, kemudian gunung-gunung akan asri, air akan murni kembali, kemudian laut-lautan tidak akan ada limbah sama sekali. Kenapa? Karena manusia sudah tidak membutuhkan lagi perkara-perkara yang ada di alam ini. Mereka tidak akan mengkonsumsinya, mereka tidak akan merusaknya. Tidak Tapi akan kenapa? rakus lah. Karena tadi bahwa kekuatan cinta itu bisa lebih besar, bisa menghasilkan kekuatan yang lebih besar daripada makanan, minuman dan segala macam. Bahkan dari kebutuhan sehari-hari, bahkan tidur ya, bahkan tidur. Sehingga tidak mustahil ketika wali zaman dulu begitu ya, tidak makan, tidak minum, mungkin itu Tidak salah satunya tidur. adalah karena kecintaan kepada Dan sebenarnya memang cerita-cerita wali itu nyata lah gitu. Secara akal bisa itu kan masa ada orang 15 hari bahkan 70 hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur kan. Secara kesehatan kan dia akan terganggu. Tapi sebenarnya bisa dilogikakan ketika Anda berduaan dengan seseorang yang Anda cintai, Anda bisa tidak begadang? Tidak. Apakah Anda ingin segera tidur? Pastinya. Hah? Kan berduaan. Maksudnya artinya gini, jadi pikiran Anda terlalu kotor ya, ekstrim. Jadi maksud saya gini, ketika Anda ada kesempatan untuk mengobrol lah dengan orang yang dicintai, kemudian apakah Anda ingin memilih, pasti ingin ngobrol terus lah, intinya itulah, waktu dengan dia dengan ngobrol semalam suntuk, atau ingin sudah saja saya ingin tidur terlebih dahulu? Tidak kan? Kecuali tidurnya bareng. Ya itulah. Nah, para wali itu seperti itu. Dia tidak mau melewatkan satu hari pun untuk melewati waktunya yang dicintai. Yang dicintai Allah Bapa tidak mau dia tidur terus menerus ya. Nah, itu dia episode kedua Madrasah Cinta, tentang cinta. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang-orang yang berpikir seperti biasa dan tidak ada kerjaan. Iya, tidak ada kerjaan. Ya. Sebenarnya masih banyak materi. Masih banyak dong. Karena tadi pertanyaannya belum keluar, jadi saya materi sudah banyak tapi pertanyaannya belum. Padahal udah stuck gitu. Udah dia gitu ya. Nah, jadi bolehlah mengirimkan. Ya, kalau mau ada pertanyaan ya tulis di kolom komentar gitu ya. Pertanyaan apa gitu, tulis di kolom komentar aja. Gitu. Fakta tidak ada ya tidak apa-apa sih. So artis tadi kan ya. Kalau itu sih di kolom komentar batur mau ratusan langsung orang kan 2 orang di itu. Ya, begitulah. Jangan lupa subrek channel ini dan channel Pondok Pesantren Al Muzakirin. Nanti ditulis di situ insya Allah itu juga ya. Ya ada lah nanti lah. Sekarang mah maksain ya. Ada di situ. Pondok Pesantren Al Muzakirin, terpaksa lah ya. Mumpung pesantrennya masih ada loh ya.
Dan alhamdulillah bertambah ya. Musiman. Kalau musim kemarau Tapi alhamdulillah sekarang kabarnya bertambah ya. Bertambah, Ya, alhamdulillah. Berapa orang? 2. Tapi alhamdulillah tapi bukan berkat channel ini. Oh iya, iya. Dia tidak ada manfaatnya juga. Ya tapi barangkali nih saudara-saudara ingin pesantren dan seterusnya kan bisa di Al-Mudzakkir. Sponsor itu hanya itu sih, hanya ini. Tidak ada sponsor ya, tidak seperti kemarin. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Begitulah, segitu saja. Terima kasih. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.